wabarakatuh. Saya Elviana Nagawati Septianingrum dan teman saya Imaratul Bilad, Siti Juro, dan Siti Salma. Kami dari Biologi A ingin menjelaskan tentang materi ribosom. Istilah ribosom berasal dari kata ribo yang berarti asam ribonukleat dan soma yang berarti badan. Istilah tersebut mengambil kata dari bahasa Yunani yang mulai dipergunakan pada sejak tahun 1958 oleh ilmuwan bernama Richard B. Robert. Sejarah penemu ribosom oleh George Emil Phillips pada pertengahan tahun 1950 menggunakan mikroskop elektron. Apa sih itu ribosom? Ribosom adalah salah satu organel sel yang kecil berukuran 20 nanometer dan padat yang berfungsi sebagai sintesis protein di dalam sel. Ribosom terdiri dari 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom atau RNP. Fungsi ribosom sebagai tempat produksi dan sintesis protein, sebagai mesin yang mengatur dan memiliki komponen yang ada di dalam sintesis protein dan digunakan untuk mengikat asam-asam amino yang ada di dalam sitoplasma. Di sini akan menjelaskan tentang komposisi dan struktur ribosom. Terlebih dahulu mari kita lihat dari struktur sel. Dari samping sel. Ribosom terletak hampir di seluruh bagian sitosol, menempel pada retikulum endoplasma, dan sebagian lagi menempel pada nukleus. Dan ribosom mempunyai dua struktur yang penting. Yang pertama, asam ribonukleat atau disebut RNA, dan yang kedua, protein. Ribosom juga mempunyai dua komponen utama. Yang pertama, subunit kecil, dan yang kedua, subunit besar. Subunit kecil berguna untuk menyampaikan informasi selama sintesis protein, dan subunit besar merupakan sebuah lokasi yang dimana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang letak ribosom dalam sel. Letak organel sel ini ada yang dijumpai bebas dalam sitoplasma dan ada pula yang menempel pada membran sel eukariotik. Organel sel yang bebas dan menempel tersebut berfungsi untuk sintesis protein ke tahap translasi. Organel sel yang bergerak bebas berguna untuk sintesis protein, sedangkan yang menempel berfungsi untuk sintesis sementara yang akan disimpan dalam belenggu membran. Audio Jungle. Baik, saya akan menerangkan tentang bentuk dan ukuran ribosom. Pada umumnya, ribosom itu memiliki bentuk seperti butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Pada ribosom prokaryotik memiliki ukuran 70 spike dengan kandungan 6% RNA dan 40% protein. Organel sel ini terletak bebas di bagian sitoplasma, di mana dengan ukuran subunit 50 spike dan 30 spike. Mempunyai ukuran panjang 29 x 21 nanometer dengan massa 2.520.000 dalton. Sedangkan pada ribosom eukaryotik berukuran 80 spike dengan 40% kandungan RNA dan 60% kandungan proteinnya. Memiliki sebuah lokasi bebas pada sitoplasma, serta terletak pada retikulum endoplasma. Ukuran panjangnya sekitar 30 x 22 nanometer dan memiliki massa kurang lebih 4.220.000 dalton. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang biogenesis. Biogenesis ribosom merupakan pembentukan subunit ribosom. Pembentukan subunit ribosom ini merupakan fungsi dari nukleus. Nukleus dibentuk dan dari konstriksi sekunder kromatin. Biogenesis pada sel eukaryotik dan prokaryotik berbeda. Proses biogenesis pada sel eukaryotik memiliki ciri-ciri yaitu lebih kompleks, waktu lebih panjang, pembentukan 80 spike dan 28 spike RNA terjadi di nukleus organisme. Pembentukan 5 spike RNA terjadi di sisi luar nukleus. Proses biogenesis pada sel eukaryotik memiliki ciri-ciri sebagai pada gen RNA yang kode untuk 5 spike, 23 spike, dan 16 spike RNA. Ribosom secara ketat bergerombol di wilayah kromosom dan yang hadir hanya dalam beberapa salinan. Kemudian gen ribosom berada dalam operon tunggal yang ditranskrip sebagai satu unit yang segera membentuk molekul RNA dan DNA dan berlangsung
subunit kecil dan subunit besar. Pada subunit kecil tersusun dari 1 rRNA dengan 21 protein dalam prokariota pada bakteri dan 1 rRNA dengan 30 protein dalam eukariota pada mamalia. Sementara untuk subunit besar tersusun dari 2 RNA dengan 31 protein pada prokariota dan 3 rRNA sekitar 49 protein pada eukariota. Sifat ribosom pada struktur organel sel. Struktur organel sel tersebut memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu memiliki bentuk universal. Setiap subunit ditandai dengan koefisien sedimentasi dalam satuan S atau Svedberg. Koefisien sedimentasi sel pada prokariotik adalah 70S, dengan 30S untuk subunit kecil dan 50S untuk subunit besar. Koefisien sedimentasi pada eukariotik adalah 80S, dengan 40S untuk subunit kecil dan 60S untuk subunit besar. Memiliki dimensi yang bervariasi. Untuk sel eukariotik memiliki panjang 20 nanometer dengan besar 20 nanometer. Dan untuk sel prokariotik memiliki dimensi panjang dengan 30 nanometer